Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 4. Bagaimana kabar kalian untuk minggu ini? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar. Karena belajar itu hukumnya adalah wajib. Oke siswa kelas 4, minggu ini kita sampai pada pelajaran 3. Pelajaran 3 itu judulnya adalah Aku Anak Salih. Nah, minggu ini kita di bagian 1 yang akan membahas tentang sikap jujur dan amanah. Ya, ini jujur dan amanah. Oke, langsung saja. Sebelum kita mulai pelajaran, ayo sekarang kita nyanyi dulu ya. Lagunya judulnya Jujurlah. Jujurlah ini nanti menggunakan nada lagu Lihat Kebunku, tapi menggunakan lirik lagu yang seperti ini. Oke ya, kita nyanyi bersama-sama. Marilah anakku berkata yang jujur dengan ayah ibu, bapak ibu guru. Setiap hari jujurlah selalu. Wahai anakku, jujurlah semua. Nah, itu tadi lagunya. Bagi yang ingin mengulang kembali silahkan, bisa diulang sendiri. Oke ya, sekarang kita lanjutkan tentang sikap jujur. Apa itu sikap jujur? Sikap jujur adalah apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan itu sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Jadi jujur itu adalah mengatakan dan melakukan sesuatu yang sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Dalilnya ini sabda dari Rasulullah, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Artinya apa? Artinya adalah hendaklah kamu selalu jujur, karena kejujuran itu dapat menunjukkan pada kebaikan, sedangkan kebaikan itu dapat menunjukkan kepada surga. Nah, di hadis yang lain Rasulullah juga bersabda yang artinya, utamakanlah kejujuran itu sekalipun kamu menyaksikan kebinasaan ada dalam kejujuran itu. Serba kejujuran itu pasti membawa pada keselamatan. Intinya dari dua hadis ini adalah kita itu diminta oleh Rasulullah agar bersikap jujur, yaitu mengatakan atau melakukan sesuatu yang sesuai dengan kenyataannya. Nah, kemudian lawan dari jujur itu adalah bohong. Jadi bohong itu merupakan kebalikan dari jujur. Kemudian orang yang bohong itu termasuk orang munafik. Apa itu ciri-cirinya? Orang munafik ciri-cirinya yang pertama, jika berkata bohong atau tidak jujur. Makanya di atas tadi disebutkan orang yang tidak jujur atau orang yang berbohong itu termasuk orang munafik. Karena ciri-cirinya yang pertama yaitu jika berkata bohong. Kemudian ciri orang munafik lagi adalah jika berjanji mengingkari. Jadi kalau kita itu berjanji kok ingkar janji, maka kita termasuk ciri-ciri orang munafik. Dan ciri yang ketiga yaitu jika dipercaya berkhianat. Itu adalah ciri-ciri orang yang munafik. Maka jangan sampai kita menjadi orang munafik. Karena apa?
Karena orang munafik itu akan masuk neraka yang paling bawah. Innal munafikina fit darkil asfali minan nar. Yaitu orang munafik itu akan masuk neraka yang paling bawah. Berikutnya, kejujuran itu sangat menguntungkan diri kita. Contohnya apa? Contohnya ini. Ketika kita berpura-pura mengerti dalam pelajaran, berarti kan kita tidak jujur kan? Kita tidak mengerti tapi kita pura-pura mengerti agar nanti tidak bertanya. Kalau bertanya malu misalnya. Padahal kita itu belum mengerti. Sehingga saat ulangan tidak dapat menjawab soal dengan baik. Itu kalau kita tidak jujur. Sebaliknya, jika kita belum mengerti pada pelajaran dan kita itu mau bertanya secara jujur bahwa kita tidak mengerti, dan pada akhirnya kita itu paham, maka saat mengerjakan ulangan pun bisa dan mendapatkan nilai yang bagus. Berarti ketika kita itu diterangkan, tidak paham, kemudian kita jujur bertanya karena memang tidak paham, maka nilai kita nanti akan lebih bagus daripada orang yang pura-pura paham. Jadi kalau kalian diterangkan itu tidak paham, maka jangan malu-malu untuk bertanya. Silakan langsung ditanyakan agar nanti bisa dijelaskan kembali oleh Bapak Ibu guru kalian. Kemudian bentuk-bentuk kejujuran itu ada bermacam-macam, di antaranya yang pertama yaitu jujur dalam berjanji. Apa itu jujur dalam berjanji? Contohnya, misalnya kalau kita itu berjanji akan ke rumah teman, maka kita harus pergi ke rumah teman kita tersebut. Ya, karena apa? Kita memang sudah berjanji dan janji itu harus ditepati. Itu contoh jujur dalam berjanji. Berikutnya yang kedua ada jujur dalam bercerita. Apa ini contohnya? Jujur dalam bercerita, maka dalam kita bercerita, menceritakan apapun itu harus sesuai dengan kenyataan. Tidak boleh cerita kita itu mengada-ada. Itu ya, jujur dalam bercerita. Berikutnya ada jujur dalam pinjam meminjam. Contohnya apa ini jujur dalam pinjam meminjam? Yaitu misalnya kita itu meminjam pensil kepada teman kita, maka kita harus mengembalikan pensil itu tanpa menukarnya dengan yang lain. Kalau kita meminjam pensilnya teman, maka ya pensil teman yang kita pinjam itu ya yang harus dikembalikan. Tidak boleh diganti dengan pensil yang lebih buruk misalnya. Itu tidak boleh. Itu contoh bentuk bentuk kejujuran ya. Oke, sekarang kita lanjutkan yaitu tentang amanah. Kalau tadi tentang jujur, sekarang tentang amanah. Apa itu amanah? Amanah adalah menurut bahasa berarti aman. Aman itu tidak takut. Kemudian amanah itu kalau menurut istilah berarti dapat dipercaya. Orang yang amanah itu orang yang dapat dipercaya. Misalnya kita itu dititipi barang oleh teman, maka kita harus menjaga barang itu dan harus mengembalikannya dalam bentuk yang semula, tidak boleh ditambahi atau malah dikurangi. Itu namanya amanah, yaitu dapat dipercaya. Kemudian amanah itu lawannya adalah khianat. Berarti kalau khianat itu tidak dapat dipercaya. Itu. Berikutnya Nabi Muhammad itu merupakan seorang yang amanah. Jadi contohnya ketika berdagang itu Nabi Muhammad selalu bersikap amanah atau terpercaya. Dagangan yang dititipkan kepada Nabi Muhammad saat masih muda itu selalu dijaganya dengan baik. Sehingga karena Nabi Muhammad melakukan amanah itu tadi, menjaga barang dagangan dengan baik, maka Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin yang artinya
dapat dipercaya. Itu adalah contoh amanahnya Nabi Muhammad. Kesimpulannya, pada pembelajaran kali ini kita bisa menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, kita harus bersikap jujur. Baik itu jujur dalam berjanji, jujur dalam bercerita, maupun jujur dalam pinjam meminjam. Berikutnya kesimpulan yang kedua yaitu Nabi Muhammad itu dalam berdagang selalu amanah. Oleh karena itu kita harus mencontoh sifat amanahnya Nabi Muhammad. Nah, prakteknya dalam kehidupan sehari-hari kita itu harus bisa menerapkan sifat jujur dan amanah. Kira-kira kalian bisa? Pasti bisa kan? Oke, sementara itu ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.